yang dikaji atau ruang lingkup sosiologi hukum itu sendiri. Ada 4. Yang pertama itu adalah deskripsi. Deskripsi bahasa Inggrisnya description, description. Yang kedua adalah explaining atau penjelasan. Yang ketiga revealing atau dinyatakan dengan pengungkapan. Kemudian yang keempat prediksi atau bahasa Inggrisnya prediction. Saudara sekalian, bahwa kajian sosiologi hukum tidak bisa lepas dari 4 itu, yakni yang pertama, sosiologi hukum itu memberikan deskripsi terhadap praktik hukum. Adapun praktik-praktik hukum dibedakan ke dalam sandaran pembuatan hukum, implementasi atau penerapan, dan bagaimana praktik di pengadilan. Jadi narasinya ini, deskripsi ini, nanti saudara pas penelitian deskripsi ada metode analisis data dengan deskriptif analitis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan statement atau kalimat yang baku tentang apa yang dibahas dalam penelitian itu. Nah, deskripsi yang sebenarnya adalah bagaimana mendeskripsikan satu pemahaman yang digali dari fakta-fakta yang ada. Jadi kajian deskripsi ini dimunculkan kaitannya dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Praktek-praktek hukum itu yang dilihat. Bagaimana praktek hukum, misalnya dari aparat penegak hukum. Bicara aparat penegak hukum antara lain, 1, kepolisian. Polisi sebagai pembantu presiden dan institusi penegak hukum, dia mempunyai tugas salah satunya menjadi penyidik di luar dari pengayoman, penanganan ketertiban, pelaksana hukum di ujung yang pertama, maka polisi juga menjadi penyidik. Penyidik itu kalau ada kasus-kasus hukum, baik yang berkaitan dengan hukum acara pidana, hukum pidana, maupun hukum administrasi negara, maupun hukum yang berkaitan dengan perdata, yang kaitannya ada kriminal, biasanya melibatkan dari institusi polisi. Saudara sekalian, nah itulah yang namanya deskripsi, nanti memunculkan apa yang menjadi fakta hukum, dan sosiologi hukum ini mengangkatnya supaya ini sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Yang kedua tadi adalah explaining atau penjelasan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi. Sebab-sebab, faktor-faktor yang mempengaruhi dan latar belakangnya. Artinya apa? Kalau ada peristiwa hukum, ini apa sih penyebabnya? Terus, bagaimana latar belakangnya? Kalau saudara sering dengar itu di press conference, kalau ada tindak pidana atau tindak lain, apa sih motifnya gitu. Disinilah sosiologi hukum menjelaskan itu. Itu dijelaskan sesuai enggak dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kearifan masyarakat setempat itu sendiri. Jadi hukum tidak diletakkan di ruang hampa, melainkan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan lain, antara lain bersinggungan dengan politik, budaya, terus adat istiadat, dan keagamaan.
Jadi hukum tidak diletakkan di ruang hampa, harus bersinggungan itu artinya apa? Ada latar belakang yang mempengaruhi bagaimana pembuat hukum itu menjadi hukum itu sendiri. Nah, inilah namanya faktor explaining ini menjelaskan. Jadi menjelaskan tentang berbagai kasus yang ada untuk pertama dipahami bahwa kasus ini akan diteruskan ke ranah peradilan atau bisa selesai melalui arbitrase, melalui advokasi, melalui perdamaian. Gitu. Jadi kalau melalui ini nanti sosiologi hukum melihatnya di situ. Kalau dalam ranah normatif maka dia akan diarahkan kepada institusi pengadilan. Pengadilan di sini ada pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tipikor itu sendiri. Itu saudara ya. Kemudian yang ketiga, sebagai karakteristik sosiologi hukum adalah menjadi revealing atau pengungkapan bahwa sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak dengan masyarakat tertentu. Pernyataan ini bersifat khas, dimaksudkan adalah bahwa kenyataan memang seperti yang tertera dalam peraturan yang ada. Dan kalaupun itu ada perbedaan, maka pendekatan yuridis normatif dan penegasan yuridis empiris atau sosiologis. Nanti dalam praktek berhukum saudara, karena ini pengungkapan, kalau saudara nanti sudah meneliti, nanti itu penelitiannya saya menggunakan studi yuridis normatif. Yuridis normatif berarti dia menggunakan sumber-sumber hukum dan kitab-kitab atau pendapat ahli atau putusan perkara. Itu bisa menjadikan atau dikenal dengan library research nanti dalam penelitian. Tapi kalau nanti yuridis empiris itu berdasarkan kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan ini diteliti oleh saudara nanti, maka dalam penelitian skripsi biasanya studi kasus di PT apa, studi kasus di perhimpunan gender, studi kasus di pengadilan lembaga pemasyarakatan anak, itu boleh juga. Ada kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau yang namanya nanti empiris, yang kajiannya sosiologis itu pasti dengan empiris, studi kasus atau dikenal dengan studi lapangan. Apa yang ingin diharapkan bahwa dalam studi lapangan ini antara fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik dengan analisis, digeneralisasikan dengan metode penelitian, baik itu induktif atau deduktif, yang nantinya akan memberikan suatu conclusion atau suatu kesimpulan. Nah, di situ kajian sosiologis salah satu karakternya adalah studi kasus. Lantas pertanyaan saudara, apa sih Pak bedanya antara kasus dan perkara? Kasus biasanya ada peristiwa hukum. Contohnya peristiwa hukum itu apa? Ada seseorang yang dengan sengaja mengambil milik orang lain. Artinya apa? Dengan mencuri kendaraan bermotor. Itu niat dan motifnya kan jelas. Dan itu bagaimana nanti diproses, itu masih menjadi kasus. Kalau itu menjadi kasus, maka ada dua delik. Ada delik aduan, ada delik yang langsung, gitu, absolut. Apa delik aduan?
Kalau ada peristiwa hukum tidak diadukan ke lembaga penegak hukum, maka kasus itu bisa hilang. Contohnya apa, saudara? Contohnya adalah yang sekarang marak sekarang, perselingkuhan atau perbuatan zina, yakni antara laki-laki dan perempuan yang di luar nikah, yang itu harus punya kriteria, mereka sudah dewasa, dan salah satu itu sudah berkeluarga atau berumah tangga. Itu baru bisa ada kasus aduan. Tapi kalau anak-anak muda seperti kalian dan ini melakukan hal yang seperti itu, pelecehan begitu, itu kalau tidak diakukan dan ketika itu diadukan, kalian bersikukuh bahwa ini suka sama suka, maka tiada hukumnya di situ. Nah, ini kelemahannya dari undang-undang itu sendiri, yang pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Jadi apa artinya? Jadi kasus-kasus hukum itu bisa menjadi salurannya hukum itu jelas apabila melalui hukum acara pidana atau hukum acara perdata atau hukum acara administrasi negara. Contohnya gimana? Kalau kasus ya seperti tadi terjadi perselingkuhan seperti itu kan sekarang ada contoh marak itu. Ada ASN atau PNS dia berselingkuh dengan seorang anggota DPR yang itu sama-sama public figure, bahkan itu seorang polisi. Mereka itu diadukan oleh istrinya, maka dia kena ditangkap salah satunya dan itu ditahan oleh pihak kepolisian itu sendiri. Nah, tapi kalau saudara melihat itu tidak dilaporkan, maka itu biasa. Seperti kumpul kebo itu tidak ada hukumnya. Kalau kita menganut hukum positif, Pak, bagaimana itu? Itu ya nggak ada hukumnya, walaupun hukum Islam itu melarang. Nah, kumpul kebo itu kalau nggak diadukan, maka dia ya jalan begitu saja. Gitu ya. Nah, diadukan ini sosiologi, namanya class action. Di masyarakat itu kan resah bahwa ada satu tempat dijadikan tempat untuk mesum, tempat untuk jual narkoba, tempat untuk perjudian, maka masyarakat resah, maka itu sudah melapor ke polisi, polisi tidak tangkap, maka dia melakukan dengan mereka sendiri. Ini terjadi. Nah, setelah terjadi itu baru aparat penegak hukum itu datang. Nah, itu seperti itu. Tapi ya itu tadi, yang namanya kasus itu prosesnya itu masih di kepolisian. Kasus itu tahap pertama ini penyelidikan. Begitu polisi dapat laporan, itu diselidiki dulu kasus ini akan bisa diteruskan atau tidak. Kalau tidak diteruskan itu berupa hoak atau alat buktinya tidak cukup, maka itu di SP3-kan. Surat penghentian penyidikan. Kalau itu bisa masuk pada ranah itu, maka prosesnya menjadi penyidikan. Penyidikan berarti orang yang melakukan tindak itu sudah statusnya menjadi tersangka. Contoh kasus ini korupsi di namanya gratifikasi dan perintangan yang sedang viral itu Sekjen Hasto Kristianto PDIP. Itu kasusnya kan udah pra peradilan tapi kalah. Dan nanti dari kasus sekarang menjadi sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka itu menjadi perkara gitu. Jadi dilimpahkan dari polisi ya tadi ya, dari Tipikor itu ya, dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dari situ nanti tidak ada kembali lagi, tidak ada P21, sudah lengkap, maka pihak panitera, pihak pengadilan itu panitera itu sekretariat lah istilahnya. Tapi istilah pengadilan panitera. Itulah yang menjadwalkan kapan dimulai sidang pertama, terus bagaimana menyiapkan melalui keputusan ketua pengadilan siapa yang menjadi hakim dan hakim anggota untuk menangani ini dan siapa yang menjadi panitera. Juga siapa yang ditunjuk di situ yang legal menjadi pembela hukum atau advokat ya, atau pengacara gitu ya. Dan dari dua hal itu
maka dijadwalkan oleh mereka. Dari situlah statusnya menjadi perkara. Gitu ya. Dari kasus menjadi perkara kalau sudah masuk ranah peradilan. Dari perkara itu nanti kalau sudah ada putusan, maka itu namanya ada putusan tingkat pertama, ini putusan sela. Dan itu namanya nanti dilanjutkan atau tidak. Kemudian kalau udah putusan inkrah, saudara sering dengar, putusan inkrah itu adalah putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Pihak terdakwa, pihak tersangka menjadi terdakwa ini tidak mengajukan banding lagi, dia menerima atas putusan itu. Maka oleh karena itu, atas dasar putusan itu, hakim mengembalikan kembali kepada jaksa penuntut umum. Dan jaksa penuntut umum atas dasar putusan hakim dia mengeksekusi. Nah, setelah dieksekusi, maka dia akan dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, contoh yang kita jaksa sedang dieksekusi adalah kasus Yassin Limpo itu. Korupsi kasus Yassin Limpo, dia dari pengadilan tingkat pertama, tingkat tinggi, dan Mahkamah Agung, MA, dia ditolak, maka KPK segera mungkin harus mengeksekusi putusan pengadilan itu. Nah, pengadilan itu mananya ad hoc, gitu ya. Apa bedanya ad hoc dengan hakim yang biasa? Biasanya hakim ad hoc itu hakim yang diperbantukan, dia yang berupa dari praktisi hukum atau pengacara atau ahli hukum, di luar dari jaksa karir atau hakim karir. Hakim karir ini ya PNS di Kementerian Hukum dan HAM atau di Kejaksaan. Nah, ini di luar dari situ. Misalkan seperti Bapak ini bisa menjadi hakim atau menjadi hakim di ad hoc gitu. Hakim ad hoc untuk untuk tindak pidana korupsi gitu. Nah, atas dasar putusan itu nanti ya KPK maka dia akan menjebloskan Yassin Limpo itu akan ditahan. Bisa saja di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan Sukamiskin atau di Gunung Sindur itu kan, di Bogor itu. Ada 2 tahanan. Kalau itu yang udah hukuman berat benar, hukuman mati atau seumur hidup, ya bisa juga di lembaga pemasyarakatan super ketat, yakni di Cilacap sana, di Nusa Kambangan. Dari situlah saudara, namanya kasus menjadi proses. Ini karakteristik yang ketiga seperti itu. Kemudian yang keempat, bahwa sosiologi hukum ini adalah menjadi prediksi. Jadi saudara prediction itu, bahwa dari kajian saudara, dari data empirik yang ada, kemudian dikumpulkan fakta-fakta yang ada, latar belakang yang ada, dan ini diprediksi bahwa kasus ini akan naik ke tahap penyidikan. Itu kan biasanya begitu. Desakan dari sosiologi hukum bahwa kasus ini akan naik ke penyidikan. Terus prediksi lain begini saudara, ini namanya sosiologi, namanya sanksi mass media. Biasanya kalau orang udah ditangkap, itu disebutkan pasal-pasal yang mengarahkan kepada tersangka itu kan, pasal sekian ini sekian, berarti sosiologi hukum sudah bisa memprediksi, nanti dia pasti hukumannya akan sekian. Nah, ini apa untung ruginya? Jadi kalau kasus-kasus hukum, perkara-perkara hukum yang tuntutannya di bawah 5 tahun, maka dia bisa saja tidak menggunakan pengacara atau pembela hukum. Dirinya sendiri bisa menjadi replik duplik, menjadi menyanggah. Dirinya sendiri menjadi menjawab tentang bagaimana tuduhan jaksa itu sendiri, dan itu menjadi hak daripada terdakwa atau dari tersangka menjadi terdakwa. Itu di bawah 5 tahun. Tetapi kalau tuntutannya di atas 5 tahun, itu wajib didampingi pengacara atau penasehat hukum. Kapan itu mulai diwajibkan itu? Yakni sejak
masalah itu dilaporkan dan menjadi masalah hukum, maka boleh itu. Artinya apa? Ketika itu menjadi masalah hukum, seperti ini contoh kan sekarang ini yang sedang viral itu adalah penggeledahan di rumah Ridwan Kamil itu, mantan gubernur Jawa Barat, yang diduga ikut juga dengan korupsi PJB. Nah, ini prediksi kita dalam kajian sosiologi hukum, bahwa kalau udah digeledah ini pasti Ridwan Kamil ada terlibat, prediksinya dia terlibat dalam korupsi di PJB itu sendiri. Nah, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Apakah dia menjadi whistleblower atau dia memang menjadi tersangka berikutnya. Ini prediksi sosiologi hukum. Jadi 4 karakter itu sesungguhnya yang mewarnai dari jalannya sosiologi hukum. Saudara sekalian, inilah yang bisa disampaikan dalam hari ini tentang bagaimana karakteristik kajian sosiologi hukum. Ya, ini ada 4. Yang pertama adalah deskripsi, yang kedua explaining, yang ketiga revealing, yang keempat ada prediction itu ya. Dan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari materi sosiologi hukum. Saudara sekalian, ini satu spot ini nanti kalau ini terakhir biasanya 35 menit atau 45 menit, itu satu spot saja. Begitu kita nggak bisa prediksi kapan selesainya, tapi kalau hostnya bisa memberi ke Pak kurang 5 menit lagi, Pak kurang 10 menit, itu sangat bagus. Tapi kalau itu terlewatkan, tiba-tiba langsung habis dan mati, saya berharap dan kita memahami bersama bahwa disitulah letaknya selesainya kuliah kita. Kalau kita kuliah offline, kita tatap muka, kita bisa mengawali dan mengakhiri. Tapi biasanya kalau di online begini, terputus karena kuota kita habis. Untuk tidak mengurangi waktu yang ada, baik kita jelaskan beberapa hal tentang karakteristik sosiologi hukum. Saudara bisa lihat, apa saja sih Pak yang dipotret dari sosiologi hukum? Yang dipotret itu, apa bedanya dengan yuridis empiris dan yuridis normatif? Apa bedanya sosiologi hukum dengan hukum positif? Gitu ya. Nah, hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nama azasnya namanya ius constitutum. Sedang hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau diterapkan yang akan datang namanya ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Apabila ada persoalan hukum yang ketika itu belum ada dasarnya hukum, belum ada landasan hukum, belum ada dasar hukumnya, tapi persoalan ini harus diselesaikan, maka itu ada namanya jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan atau ketetapan hakim atau keyakinan hakim untuk memutuskan satu perkara. Atas dasar putusan itu, maka itu menjadi produk hukum. Mengapa demikian? Karena ijtihadnya hakim itu juga menjadi landasan untuk menentukan lahirnya hukum. Itu ya. Terus bagaimana sosiologis yang empiris? Ini kalau positivistis, kalau melalui ranah peradilan itu namanya endingnya kepastian hukum. Nah, kalau sosiologi hukum, karakteristiknya, tujuannya, the purpose of sociology of law itu adalah keadilan. Jadi rasa keadilan. Rasa keadilan itu. Contohnya Pak Saudara, contoh yang nyata yang sekarang ada, yang sedang viral, tentang kasus korupsi yang melibatkan si Harvey Muiz itu. Harvey Muiz dalam perkara itu diputuskan 6,5 tahun kan, udah putusan itu. Dan dendanya sudah tertera di situ.
atas kerugian negara yang hampir 371 triliun. Dan itu kan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Benar tidak itu? Nah, atas dasar itu maka ada tuntutan dari masyarakat class action ini. Makanya ketika kita berproses hukum itu tidak sepi. Maka dunia online itu sangat kuat, netizen itu sangat kuat memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum. Sehingga atas dasar itu dan juga kemauan pimpinan negara, Pak Presiden juga kan menyatakan kalau bisa dihukum 50 tahun kan gitu, dengan kerugian 300 triliunan itu. Nah itu semangat itu sebenarnya tidak ada dasarnya 50 tahun itu. Tidak ada dasar di Tipikor atau apa. Yang ada di Tipikor itu maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Gitu ya. Di hukuman 50 tahun tidak ada. Tapi itu hanya untuk stimulan, memberi semangat, untuk dorongan motivasi terhadap penegakan hukum. Maka atas dasar itu, jaksa penuntut umum itu mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sehingga apa? Sehingga atas dasar desakan sosiologi hukum itu sendiri, proses lagi persidangan dan akhirnya Harvey Muiz itu hukumannya ditambah dan penetapannya menjadi 20 tahun. Dan harta bendanya yang ini disita untuk negara. Jadi ada prinsip membuat cerah, ada prinsip memiskinkan koruptor. Jadi kalau koruptor tidak dimiskinkan, maka ini akan menjadi teori labeling. Teori labeling itu apa saudara? Dalam kriminal, teori labeling adalah mencontoh satu perbuatan pidana atau perbuatan buruk orang lain, dan itu dicontoh kembali oleh orang lain. Apa itu? Kalau nanti artinya gini, kalau korupsi itu sebenarnya bisa selesai, tidak ada korupsi lagi, maka itu berhasil penegakan hukum. Nyatanya korupsi tingkat di bawah, sekarang ada korupsi lagi yang mega korupsi, lebih tinggi lagi, dan orang kok nggak berhenti korupsi. Berarti di situ kan belum ada faktor jerah. Masyarakat juga belum mengindahkan apa yang menjadi ancaman dari korupsi itu sendiri. Nah, oleh karena itu dengan ada ancaman yang begini, putusan yang lebih tinggi, diharapkan ada unsur jerah. Jadi kalau tujuan dari pemidanaan itu adalah salah satunya bukan pembalasan tapi untuk unsur jerah. Unsur jerah itu apa? Tidak melakukan lagi kejahatan yang sama. Apabila orang yang melakukan lagi kejahatan yang sama setelah keluar dari pengadilan, kemudian masuk lagi karena ada persoalan hukum lagi, kemudian keluar lagi, itu yang dinamakan residivis. Itu ya saudara. Jadi itu bedanya. Kalau sosiologi hukum, tujuan pokoknya yakni untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. Tapi kalau hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk kepastian hukumnya. Apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum adalah pasti tata cara penuntutannya atau prosesnya. Kemudian yang kedua, pasti tuntutannya. Dasarnya pasalnya apa, nanti akan di ini berapa. Kemudian pasti sanksinya atau hukuman apa, baik hukuman pidana dan denda, atau apa lagi pastinya, pasti tuntutannya dan pasti sanksinya, dan itulah yang namanya kepastian hukum. Jadi ada kepastian, tidak terombang-ambing, ada waktu. Karena kalau berperkara tidak ada penyelesaian, maka dalam asas hukum pidana tidak ada perkara pidana yang diselesaikan di luar peradilan. Perkara pidana harus masuk ke semua institusi hukum, kemudian nanti diputuskan oleh hakim. Pak, nanti kalian tanya, Pak, tapi dalam kenyataannya kok ada seperti itu?
Apa itu? Ada sanksi administrasi atau ada sanksi perdata yang bersanksi pidana. Contohnya apa? Tadi sanksi pidana, perdata bersanksi pidana. Kalau saudara berhutang, hutang piutang kan urusan perdata itu, urusan muamalah itu. Benar kan? Urusan muamalah. Jadi ada perikatan, ada perjanjian gitu. Nah, kalau itu terjadi wan prestasi, itu dalam hukum perdata kan wan prestasi, tidak memenuhi kewajibannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka itu melanggar hukum. Dan contohnya sudah hutang piutang itu, si A hutang kepada B dengan perjanjian apa-apa itu ini, lah ini kalau menurut hukum perdata, seseorang tidak akan dihukum apabila masih ada kesanggupan dan itikat baik untuk membayar hutang. Contohnya apa dalam praktek perbankan? Misalkan punya pinjaman 100 juta, kita tidak bisa membayar ini pokoknya, maka ada jalan keluar membayar bunganya gitu. Dari pinjam 100 juta nggak bisa bayar ini, saya bayar bunganya setiap bulan itu tambahan mungkin dari 100 itu bunganya 1.200.000 misalkan. Jadi kita bayar 1.200.000 selama berapa bulan. Tapi itu tidak mengurangi pokok hutang. Itu hanya penyelesaian bagaimana ketika ada itikaf baik dilakukan dalam hukum perdata, maka tidak ada sanksi, tidak boleh dihukum. Tapi ada kalanya hutang piutang itu molor-molor terus, mundur terus, janji terus nggak dibayar. Lah itulah yang sanksi perdata bisa pidana. Akibatnya apa? Dia tidak bayar ini, maka dia dituduh untuk melakukan penipuan atau pencucian uang. Itu ya saudara. Jadi ada sanksi pidana, sanksi perdata bersanksi pidana. Akibatnya apa? Karena dia tidak bisa nanti perdata itu ditahan atau apa, kan tidak boleh. Tapi kalau ada unsur melawan hukum, yakni wan prestasi, selalu menghindar, selalu tidak tidak tepat waktu ketika perjanjian itu sendiri, maka ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ranah perjalanan hukum. Nah, saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi dimanapun saudara berada, ya, masih ada waktu berapa menit lagi nih? Semenit lagi, ya. Pak. Ada semenit lagi. Ayo 1 menit lagi ya, udah ya. Saya mengucapkan selamat ibadah puasa dimanapun kalian berada. Saya minta ini Rivaldo besok jangan pakai kaos yang kena catatan saya. Gak boleh kan, tetap kuliah sebagaimana di fakultas ya, gak boleh. Ya, kamu saya catat, minggu depan kamu klarifikasi, tidak boleh pakai itu lagi. Ya, semua. Dan tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang saya kepada kalian semua. Sampaikan salam saya ke orang tua kalian ikut berpuasa, kalian yang berada di kampung halaman atau yang sudah berada di kos, maka baik-baiklah selama Ramadan supaya kita bisa menabung pahala untuk 1 tahun kemudian. Dari tempat Bapak di pondok pesantren ini, dan saya mohon maaf ya, banyak riuh anak-anak ini kalau siang ini dipakai untuk olahan dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau siang dan malam ini. Kamu dialog dengan siapa, Ridu? Ada kawanmu sebelah ya. Fokus ya, besok lagi fokus ya. Saya rasa dari saya ini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Kita tetap online saja selama